Sebuah media untuk generasi produktif yang mengeksplorasi human skills dari sisi komunikasi, kepemimpinan, dan kreativitas. Halo semua, selamat datang kembali di Andal Indonesia episode 5. Dan episode kali ini gue gemetaran karena sedang duduk di samping seorang legenda Living Indonesia. legend. Living legend, masih hidup gitu. Ini belum jadi hantu nih masih. Ini kalau dipegang masih bener nih, masih ada. Erwin Gutawa. Halo Mas Erwin, terima kasih banyak ya Mas Erwin sudah datang di Andal Indonesia. Senang kok. Thank you Mas. Ya. Sekarang Mas Erwin kan udah nggak sesering dulu kedengerannya gitu. Kalau sekarang kedengerannya loh. Makanya gue nggak ngomong aktivitas. Ini mau gue tanya sekarang aktivitasnya ngapain Mas? Iya, sebenarnya masih urusan musik juga ya. Tentunya gue masih ngejalanin orkestra Erwin Gutawa. Main kebetulan ada konsep-konsep yang gue tawarin untuk main dengan orkestra tapi memainkan musik Indonesia. Kira-kira gitu. Jadi bisa main lah di beberapa tempat nggak cuma di Indonesia. Terus kemudian gue juga masih punya konsep namanya konsep salut gitu. Salut itu masih ada. Baru aja kemarin ada episode di bulan Februari lalu main gitu untuk konsep salut, tapi pengennya itu mudah-mudahan gue sama Gita anak gue untuk bisa bikin konsep satu menerus jadi sesuatu karena emang biar-biarnya konser itu kan mengapresiasi karya-karya atau orang-orang hebat yang pernah ada di industri musik Indonesia, dan kita perlu acara-acara gitu supaya bisa menginspirasi anak muda dan orang-orang musik lainnya gitu. Terus kemudian ya lebih juga sibuk lagi ini kan sekolah musik gue kira-kira udah setahun nih, jadi masih perlu dijagain. Oh, Mas Erwin masih ngejagain. Ada sekolah musik kebetulan baru buka di tahun lalu di 2018 dan udah hampir setahun lebih dikit gitu. Nah jadi lumayan sibuk ngurusin gitu kan ya sekolah. Mas Erwin, kita mau nanya-nanya sama Mas Erwin karena ya seorang Erwin Gutawa lah ya, udah namanya sudah besar dan harum gitu. Cuman yang banyak orang tahu itu kan mungkin achievementnya, karya-karyanya Mas Erwin. Yang belum banyak yang tahu itu tuh proses-proses kehidupan, proses-proses berkaryanya Mas Erwin. Nah yang menarik banget buat kita Mas, kita tuh pengen coba ngobrol sama Mas Erwin soal pressure. Soal tekanan. Kenapa? Karena menurut kita seniman itu kan orang-orang artistik itu kan gampang banget ke bawah mood nih gitu. Kalau kita ngobrol pressure sama misalnya kayak businessman, CEO itu mungkin biasa dan mungkin kesannya biasa. Atau mungkin jawabannya juga kita udah tahu gitu, karena itulah yang banyak terdengar gitu di luar sana. Cuman seorang musisi besar seperti Mas Erwin dengan pengalaman banyak ketemu sama banyak orang besar juga. Nah, cara Mas Erwin stay cool under pressure itu kayak gimana? Itu yang akan kita ngobrolin sama Mas Erwin di episode 5 ini. Kalau kayak kemarin pas aku tonton Mas Erwin lagi conducting gitu ya. Itu senyum gitu kan. Cuman Padahal di dua belakang. Nah itu loh. Itu conducting, ini gue podcast aja tegang. Tuh, lihat kan masih tegang gue di mukanya. Kayak jadi sebenarnya atau malah bukan hanya di musik Mas, kita kan juga pengen tahu nih orang-orang ngeliat Mas Erwin banyak mungkin di stage, on stage, tapi behind the stage, behind the scene. Aku rasa banyak hal-hal yang mungkin yang buat saya gila gini gimana? Ada momen-momen yang ini demanding apa, tapi at the end of the day the show must go on gitu kan. Jadi kalau pertanyaan dua ini kayaknya dari lo berdua kayaknya kita harus pisahin antara gue sebagai pelaku seninya dalam berkarya sama bagaimana menyajikannya. Gitu. Artinya ada bidang ada dua. Gini, pertama berkarya udah pasti ada pressure ya. Terutama kalau menurut gue itu kita kalau jadi seniman, mungkin jadi siapa aja ya gitu. Kita tuh harus selalu jadi first timer. First timer tuh pertama kali ngapain? Pertama kali itu pressure tuh. Jadi katakanlah pertama kali bikin orkestra, pasti ada pressure gitu karena belum pernah. Pertama kali main sama orkestra luar negeri. Pertama kali bikin rekaman untuk orkestra atau kalau itu orkestra atau pertama kali bikin lagu, pertama kali gitu. Jadi sebetulnya
Itu. Tapi sebenarnya si proses first timer itu membuat makin lama pengalaman makin banyak dan abis itu ininya makin luas referensi. Jadi emang pressure itu ada di gue sebagai pembuat kreasi. Namanya kalau gue bilang gue musisi ya pembuat musik ya. Jadi emang gue mengalami itu pressure pertama kali gue bikin orkestrasi, pertama kali main bikin konser di mana gitu itu. Jadi emang menurut gue sih harusnya emang semua orang kalau yang maju pasti pernah jadi first timer untuk hal-hal yang maju. Bener kan? Pertama kali ditugasin kalau ada orang itu. Tugasin keluar itu jadi first timer, habis itu punya pengalaman first timer dari apanya. Jadi di musik juga pasti ada itu pressure yang terjadi kalau di musik. Nah kalau konteksnya tadi katakan penyajian bagaimana jadi konduktor terus senyum-senyum aja sebetulnya sebenarnya mungkin prosesnya tetap senyum karena apa musik kan menyenangkan gitu. Kalau dalam konteks performing sih sebetulnya gimana lo mau membahagiakan orang kalau lo ngejalaninnya aja lo terus gitu. Itu tuh bagian daripada kita karena kalau musik enaknya kan selalu kita bahagia, orang yang lihat kita juga bahagia gitu kan segala macam. Jadi itu bagian itu. Tapi sebenarnya prosesnya pasti ada. Nah, memang yang bikin pressure-nya agak tinggi ketika musik itu harus bekerja sama dengan bidang lain. Dalam konteks pertunjukan yang tadi yang diceritain sama Kristo. Musik baru bekerja sama dengan bidang lain. Karena dalam konteks konser kemarin kelihatannya sih emang harus senyum karena itu ada kamera. Kebetulan ada close up. Ada close up kameranya. Tapi itu gue harus belajar. Ini ada kamera aja gue nggak senyum Mas. Padahal semua di konduktor di mana-mana yang kelihatan punggungnya. Iya. Rasanya harus ganteng. Iya, gitu. Ada logo di belakangnya. Nah, jadi itu tapi sebetulnya proses menuju ke situnya si musik itu ketika jadi sebuah kemasan konsep itu harus bekerja sama ada visual harus sync sama bareng. Kita harus bekerja sama bisa sama orang bidang yang stage management bagaimana supaya ini lancar harus lancar pertunjukannya bekerja sama dengan bidang-bidang mungkin disiplin seni yang lain yang membuat semua pertunjukan harus nah itu memang pressure-nya lumayan juga beda gitu antara kita punya pressure terhadap kekaryaan sendiri itu kan bagian mana menghasilkan musik yang bagus. Kalau ini bagaimana menyajikan musik yang udah kita bikin jadi bagus atau apa segala macam. Jadi itu pressure yang berbeda sih menurut gue. Kenapa bekerja sama dengan bidang lain tuh bikin pressure? Jadi kadang-kadang kalau katakanlah gue ngambil contoh ketika bikin musikal waktu itu gue bekerja sama dengan Mira Lesmana, Riri Riza sebagai penulis cerita, terus Riza sebagai sutradara, gue jadi musiknya, Jai Subiakto jadi penata panggung. Bayangin, Laskar Pelangi. Musikal Laskar Pelangi. Bayangin, terus ada Mbak Hartati sebagai koreografer. Itu ada disiplin ilmu berbeda dengan cara walaupun sama-sama seni semua mereka punya persepsi yang dalam tanda kutip kadang-kadang harus disesuaikan. Nah itu kan sebenarnya bukan pressure sih. Kita harus mencari satu titik-titik tertentu yang membuat kita nyaman, mereka juga nyaman, apalagi hasilnya. Jadi presisi apa segala macam. Karena kita akan berhadapan dengan katakanlah nih musik orkestra. Pressure-nya kalau kita lagi ngejalanin ya, lagi show-nya ini, adegan ini kita tahu, saya jadi konduktornya. Abis ngomong ini kita harus masuk intro ini. Tapi jangan selesai sebelum dia ngomong ini. Nah, itu kan kejadiannya harus benar. Benar. Gitu dan itu ketika itu kan kita sepakati. Kenapa? Kaitannya kalau itu nggak terjadi lightingnya berantakan, panggungnya nanti jadi salah naro apa gitu. Jadi banyak aspek. Nah, kalau itu salah satu contoh ketika kita berhadapan dengan dunia seni yang walaupun sama-sama seni aspek tapi punya disiplin yang berbeda itu emang punya pressure ketika ngejalanin kita punya pressure yang cukup lumayan lah. Gitu. Karena ada ekspektasi pasti, yang beda. Karena itu tujuannya untuk menyajikan. Nah, pernah nggak Mas Erwin pada saat lagi situ dapat pressure sampai stres atau sampai itu depan udah susah nih gue kerjainnya gitu karena pressure-nya kegedean atau terlalu aneh gitu loh rasanya. Ada nggak sih gitu Mas? Belum ke capture, belum ingat tapi kayaknya enggak terlalu pernah ada yang se ekstrem itu. Caranya tuh? Jadi gini,
gue mungkin emang sebenarnya gue santai banget sih orangnya. Santai ngaku lagi. Tapi kalau ditanya sama orang, apaan lo santai? Jadi kita bawa tamu rahasia. Iya. jadi pasti gue belum bisa ini yang mana ya, tapi kemungkinan sih ada ya, gimana kita akhirnya harus susah payah untuk menyelesaikan. Tapi rata-rata apa yang gue kerjain, karena mungkin kita punya sistem kerja cara proses yang bagus. Itu biasanya itu diatasi dengan apa sih, proses kan? Iya, supaya walaupun kejadiannya gini, katakan ngerti nggak sih kira-kira tahu nggak bahwa kalau ada yang namanya sing along penonton, ajak menonton nyanyi dalam sebuah lagu, itu direncanakan. Oh gitu. Menurut gue 90% direncanakan. Jadi udah tahu. You name it, band apa aja. Oh gitu. Pasti dilatihan mama siapa nih. Semua nih. Atau kalau gue zaman masih almarhum Krisya, Kris, lagu Lin Kecil, nyanyi 1 bait, habis itu bait 2 suruh penonton yang nyanyi. Doang kasih kayak gitu. Itu rencanakan. Nah, itu direncanakan kan. Iya. Tapi apa sih yang terjadi? Ruangnya kan kita harus bagi bahwa itu belum tentu terjadi kan. Nah, paling gitu. Jadi persiapan itu yang kita harus perlu. Bahwa kalau di dunia musik tuh atau di dunia seni, kadang-kadang kita harus punya margin untuk nyediain itu tidak terjadi. Nah, margin itu ya. Margin itu yang kita harus kelola. Iya. Margin gitu. Jadi nggak semua selalu ekspektasinya sama. Iya. Gitu. Kayak tadi gue bilang kita harus ketat sama ini. Tapi kan bisa aja ketika tunggu penonton tepuk tangan, tahu nggak tepuk tangan. Berarti kan kita harus punya sesuatu yang kita harus dalam tanda kutip mungkin disiapin, mungkin enggak, tapi itu by insting juga bisa. Kadang-kadang kalau kita sering ngelakuin latihan, jadi proses itu menurut gue penting untuk bisa memperkecil pressure ketika kita melepas. Kejadiannya tetap aja kita harus beri ruang untuk bahwa ini belum tentu terjadi loh gitu. Tapi gue suka sih karena artinya bukan cuman mental pasti bisa, tapi justru mental ini mungkin nggak jalan. Iya benar. Itulah cara kita menghandle pressure-nya itu kan. Karena banyak yang berpikir orang yang selalu menang di atas pressure adalah orang-orang yang mungkin dominan atau orang-orang yang positifnya kuat sekali gitu. Jadi akhirnya kita jadi lupa bahwa dengan persiapan pun itu tuh bisa mengurangi pressure ya. Mengurangi pressure dan kalau gue punya satu cara lagi, tapi itu bukan gue lakukan dari gue zaman dulu. Mungkin berdasarkan pengalaman bahwa istilah teman-teman gue nih, orang-orang yang kerja bareng itu paranoid check-nya Erwin Gutawa. Paranoid check Erwin Gutawa. Jadi trademark RTM nih. Paranoid check. Coba Mas Erwin gimana? Jadi gue mencoba untuk mengatasi diri gue untuk itu. Gue merasa gue harus cek semuanya dalam konteks mungkin cuma sekedar catatan kecil. Sampai mungkin sejam atau setengah jam sebelum konser. Bukan mau so asik gitu untuk itu. Cuman kadang-kadang untuk ngasih bahwa kita dapat satu jawaban yang ini aman mas, yang ini udah oke gitu. Itu membuat kita tuh mengurangi. Itu mungkin cara gue mengurangi. Isinya apa? Atau teknisnya gimana? Bisa cuma sekedar, biasanya cuma note aja. Note yang gue kirim kepada orang-orang yang gue percaya, karena kan kalau kita bekerja kan harus kita punya tentang sound engineer, bagaimana orkestra gue mau latihan sebanyak apapun, kalau soundnya nggak bagus itu, jadi paling nggak sejam sebelum, aman kan Master, lo udah cek ini kan aman jadi gitu ya, dan nggak harus resmi ya, cuman kayak bisa bisa sekarang WhatsApp atau apa gitu. Kadang-kadang juga bisa 2 hari sebelumnya. Tapi biasa gue masih ngelakuin sejam sebelum show, cuman untuk nanyain supaya mereka juga care dan gue juga aman. Wah itu bagus tuh. Mereka care, tapi hati kita aman. Gitu. Jadi tim ini udah beres belum? Kira-kira gitulah. Karena apa? Gue tahu ketika kita ngelakuin bekerja sama, musik memang bagian dari penting, tapi bukan hanya musik yang akan kita sajikan di beberapa kesempatan yang gue jalanin, karena pasti ada hubungannya dengan sound, berhubungan dengan kesiapan stage managementnya, kesiapan segala macam lighting dan segala macam. Jadi ya cuma sekedar itu gitu. Sorry sebelum mas, ada yang pernah kesel nggak mas lokasi paranoid check mas? Karena kayak ya kali tapi itu pertanyaan bagus, karena kalau gue kadang-kadang gue merasa harus kasih paranoid check,
Tapi ternyata by the way gue baru tahu itu namanya istilahnya Mas Erwin. Iya istilahnya Mas Erwin itu paranoid check. Harus lengkap paranoid check Erwin Gutawa. Nah ternyata suka melakukan itu juga. Cuman Topper benar. Kadang-kadang yang bikin gue nggak melakukan itu walaupun padahal lagi krusial banget karena gue kayak suka nggak enak. Nanti dia sebel sama gue, ntar dia pikir gue namanya juga paranoid kan. Tapi akhirnya pressure ke kita. Akhirnya pressure ke kita atau tinggi, gitu, atau proyeknya salah jadinya. Dan itu jadi nyesel sendiri. Andaikan gue tanya waktu itu, gitu. Iya. Nah, gimana? Jadi kalau di musik tuh kan ada satu proses di mana kita kalau nggak cuma nama musisi tapi sama teman kita kerja. Jadi nggak tahu di tempat lain tapi mungkin mirip lah ya. Kalau gue nggak jago manajemen atau ngatur orang tapi mungkin kurang lebih sama. Kalau gue katakan Chris lo musisi, gue jadi arranger, gue pasti pengen dapat situasi yang terbaik dari lo, dapat golden moment istilahnya. Golden momennya Chris kalau lagi main gitar lo bagian mananya nih. Nah itu kan perlu komunikasi. Komunikasi antara memuji sama meminta kan jadi gabungan dari itu. Kita memilih topik yang tepat. Jadi gabungan dari itu sih. Jadi nggak ada teorinya sih menurut gue. Itu kalau di musik bahkan di ilmu producing itu menjadi satu ilmu mungkin bisa dipelajarin atau dikasih tips. Kenapa? Karena emang semua music director atau conductor itu harus memperlakukan teman orkestranya, teman musisinya sebagai partner yang pengen dapat golden moment dari mereka. Ayo, keluarkan bakat lo. Ayo, gitu. Itu mungkin berdasarkan latihan. Gitar lo udah aman kan? Cuman gitu udah. Itu yang pengen gue tanyain. Karena sebelumnya gue udah puji lo gitaris hebat. Jadi gitu. Nah, itu gue baru mau tanyain kalimat-kalimat yang dikeluarkan Mas Erwin tuh apa aja? Sebelumnya kan gue udah gila kalau bukan lo yang main tuh. Alat gue biasa aja, tapi 2 jam berikutnya aman nggak gitu? Ya kira-kira gabungan dari itu tuh membuat si pemain nggak boleh nggak nyaman juga atau orang yang bekerja sama mereka entah videografer atau segala macam harus nyaman sama kita tapi kita tetap menghargai tapi bagian dia bolak-balik lah supaya saling checking gitu. Apalagi kalau bekerja sama dengan penyanyi terkenal gitu ya. Siapa? Penyanyi cowok terkenal itu kan kita bagian dari antara kita kalau bikin bekerja sama kita harus dapat golden momennya dia. Seorang Krisya, seorang Krisdayanti, seorang siapa Tulus, apa segala macam. Waktu main bareng sama kita dia harus merasa kita support dia. Dan dia akan nyaman nyanyinya dan dia akan mengeluarkan gitu. Jadi bagian dari antara kasih kepercayaan, terus abis itu kasih segala macam, kasih komen dan segala macam itu bagian dari proses untuk akhirnya dapat Nah, ketika dia udah tahu dari proses latihan begitu, di konsernya dia akan all out. Dia akan mati-matian untuk nunjukin gitu bahwa gue tuh worth it ada di panggung itu. Pada akhirnya bukan jadi pressure ya. Pada akhirnya saat kayak orang merasa dihargai dulu, bukan saat kita kasih komen atau kasih dalam tanda kutip pressure itu mereka mungkin nggak ngerasa malah kebalikan tambahannya juga bahwa tetap harus ada pressure sedikit yang cukup supaya golden momennya mungkin pressure-nya harusnya istilahnya mungkin nggak gue juga baru nemuin sekarang nih pressure-nya tuh harus kita convert jadi satu energi positif kali ya maksudnya itu kita convert karena kalau yang terlalu nggak ada pressure pun kadang-kadang kalau di musik jadi arogan karena nganggap semua pasti aman kalau di dunia kita kadang-kadang malah jadi fail banget itu apa lo cuma sekedar nyanyi doang gitu kan segala macam. Tapi kalau itu dijadiin pressure untuk atau jadi dikonversikan jadi satu kekuatan energi yang lebih positif mungkin akhirnya jadi kita hati-hati dan kita melakukan yang terbaik gitu mikirin banyak lah gitu misalnya. Jadi dapat pressure jangan langsung kabur ya. Jadi maksudnya gitu. Pressure itu sebenarnya baik juga gitu. Tinggal gimana kita convert aja. Kalau gitu karena kalau dikasih pressure nggak boleh kabur. Gimana kalau kita kasih pressure ke Mas Erwin dulu? Gue tahu. Coba gini, Mas mau nanya dulu nih, making shot. Musik favorit lo apa Mas? Gue cuma bisa main piano. Dulu jadi basis. Dulu basis sama main piano. Nih berarti main gitar sedikit-sedikit. Ini udah gitar ya. Nah, gini Mas. Ini kita mau ngetes. Katanya Mas Erwin orangnya santai. Tadi. Pressure udah lewat banyak. Iya, mudah-mudahan. Gitu terus jadi jadi kita mau main. Kita ada game kecil nih Mas. Yang akan terjadi adalah
Mas, kita ada pop quiz. Ya, kita akan nanya-nanya pertanyaan ke Mas Erwin. Tapi pas Mas Erwin nanya, pas kita tanya, Mas Erwin harus sambil main lagunya kita ganti juga. Setiap pertanyaan ganti lagu. Jadi ini quick thinking. Tapi yang dicek sih sebenarnya lebih kepada dengan ini gimana sih sesantai apa sih sebenarnya Mas Erwin gitu. Karena benar buat teman-teman yang tidak mengenal Mas Erwin itu orangnya santai banget. Datang ke studio ketawa-ketawa, fun banget, santai banget dan memang benar kalau kita ngobrol-ngobrol sama Mas Erwin orangnya bisa menguasai keadaan banget. Nah sekarang kita berusaha membuat Mas Erwin tidak bisa menguasai keadaannya. Kita minta tolong Mas Erwin main gitar yang bukan instrumen utamanya. Dan kita akan minta Mas Erwin ganti-ganti lagu. Lagunya disuruh lo ya Ki? Nanti lagunya gua, pertanyaannya nanti dari topper. Kita akan terus kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa. Pas aja. Oke. Mari kita coba silakan Mas Erwin ini gitarnya. Ntar dulu, cek. Oh iya. Cek. Terus? Ya kurang lebih lah. Kurang lebih ya. Oh iya udah benar. Ya deh. Wah, sip. Oke, gitar gue udah di tema Mas Erwin artinya udah gak boleh diganti. Udah gak boleh diganti. Abis ini lu gantung terus, jangan dipakai-pakai lagi. Tapi main gitarnya sederhana aja ya. Sederhana aja. Ini pokoknya tujuan kita mengganggu konsentrasi. Tapi takut aja ketawa. Iya. Sekarang malah gue yang takut nih kayak. Ini gue bisa men-challenge Mas Erwin gak ya sebenarnya nih? Jadi lo kasih lagunya, Mas Erwin main, besok gue tanya pertanyaan. Iya. Oke. Jadi nanti abis itu gue minta Mas Erwin ganti lagu lagi, lu kasih pertanyaan lain lagi. Kita gitu terus. Sampai 367 pertanyaan. Oke, siap ya Mas Erwin ya? Oke. Lagu pertama, gue mau request Andaikan Kau Datangnya Kus Plus. Mas Erwin, sambil terus. Siapa Presiden Indonesia ketiga? Soeharto, Habibie. Hampir. Tadi hampir kayak Mas Erwin. Ya tetap sambil main dong. Oke, siap ya. Pertanyaan kedua, lagunya adalah gue minta tolong Mas Erwin nyanyi Pelangi di Matamunya Zamrud. Bunyinya gimana? Mas Erwin, tanggal 1 Mei itu ada hari besar yang kita pakai liburan. Itu hari apa tuh? 1 Mei. 2 Mei Hari Pendidikan Nasional. Itu gue nggak tahu. Ada 1 Mei. Tapi tetap main. Hari apa ya? Batik ya? Libur. Hari ini libur. Nggak tahu pas. Oh ya, dia dapat 2 Mei. Gue kasih 2 Mei-nya tadi. Dia 2 Mei. Next. Jika dari Melly Guslow. Ibu kota negara Yunani. Terlalu santai nih. Oke Mas Erwin, kita ganti jadi drum ya. Biar tambah susah gitu. Oke, next pertanyaan berikut. Gue minta tolong Mas Erwin nyanyiin lagu Kangen dari Dewa. Dewa 19 ya. Kan? Berapa jumlah gigi manusia? Ya. Itu antara nggak tahu. Nggak tahu. 32 ya. Benar. Oke, lagu berikutnya Mas Erwin Mencintaimu Krisdayanti. Gimana? Oke. Siapa nama istri pertama Prince Charles? Next, Sevilla, Sheila Seven. Lo angkatan berapa sih lagu-lagu lo? Ya bisa aja sih Calvin Harris, tapi beda alat nih. Iya. Oke, gue. Oke, lagunya benar. Jumlah kartu dalam satu deck ada berapa? 52. Oke, berikutnya. Wah, lu baru
Krisya. Di Jogja kendaraan bermotor depannya apa mas? Ayo lo. Antara Ade atau AB. Ade. Ade apa AB ya? Antara dua ya. Ade. AB. Ade apa ya? Ya. Ade sama Solo. Sorry, Jogja. Oke, berikutnya. Siapa ya Mas Erwin? Terlalu manis, slang. Sering mainin kok. Terlalu manis. Nah, Hebat. musik Dancing Queen. Lagunya siapa? BBA deh. Ini kita yang kalah ini, Bang. Santai banget. Santai banget, terlalu santai. Oke, pertanyaan terakhir buat Mas Erwin. Lagunya adalah Bento dari One Falls. Oh ini keren lagunya. Tapi taunya bassnya. Ayo Par, kasih pertanyaan yang Par. Oke. Bassnya loh. Tahun 80-an, siapa band yang beranggotakan Paul Stanley, Gene Simmons, Peter Criss, sama Ace Frehley? Kiss. Cuman dengan lidahnya sudah menjawab. Tuh, bener kan teman-teman terlalu tenang. Mas Erwin, terlalu tenang. Rasanya gimana tadi santai banget ya? Iya. Lagu ganti, pertanyaan ganti. Gue tuh jujur aja buat gue pertanyaan tadi ada yang gue nggak tahu soalnya. Iya. Gue aja, Gue nggak tahu apa ya. Oh 1 Mei apa ya? Iya satu. Hari buruh. Hari Hari buruh. Oh iya orang demo. Maklum. Orang demo. Sorry. Buruh, Aduh. Iya. di musik nggak ada buruhnya soalnya. Gue pegang gitar aja, pencitraan Biasanya tapi. orang Boleh. Iya. Ya. Sorry. Ya. Oke, Mas Mas Erwin. boleh ambil minum dulu boleh mas. Oke, Mas. gitu. Ini kalau gue bisa main gitar, gue akan mengiringi Mas Erwin. Saya nggak bisa. Iya, untung nggak bisa. Gue gitar nggak bisa, suara fals. Mas Erwin, tadi kan Mas Erwin tuh santai banget. Masa sih gitu? Iya, dan bener maksudnya ya nggak cuman game ini aja, maksudnya in life juga Mas Erwin orangnya Santai in a good way in a good way. Bukan menyampaikan atau menganggap enteng Nah, gitu loh. Yang gue suka mungkin mau bilang sama Mas Erwin juga ya bahwa bukan secret formula ya. Iya. Iya. It's not even a secret formula. Bener, Jadi iya. lo caranya lo harus Iya. mandi dulu apa kayak gitu. Sikat giginya ke kiri ke kanan. Lo emang harus persiapan. Iya, itulah kabar baiknya kan. Ternyata untuk bisa menang atas pressure tuh bukan yang gimana amat, sederhana persiapan. Iya. Wah, Gue tolak dengan gitar. What? Gue pengen banget bisa Ada main bunyi gitar. apa? Gue pengen banget bisa main gitar. Halo Mas Erwin. Bro X. Breaks. Halo. Siap. Ya, menarik banget sih hari ini. Dari tadi aku ngeliat Mas Erwin tuh kayak no pressure sama sekali. Iya, malah gue sama Topper tau gak yang under pressure. Iya bener-bener. Iya, gue aja ini udah salting, gitar mau diapain tuh? Iya, cuman yang aku percaya itu setiap orang, setiap bidang itu butuh tekanan. Karena baru aja aku mengalami sesuatu yang tanpa tekanan itu merugikan beberapa hal. Bagaimana sih caranya memberikan positive pressure ke tim yang baik? Jadi ini yang manageable ya, bukan yang kayak kita asal kerjain dong hari ini. Kalau selesai kamu ya dikasih tahu. Tadi kan ada yang namanya paranoid check. Kan nggak selalu Iya, nggak perlu. Iya, nggak boleh keterlaluan juga. Benar, ini positive pressure ke tim yang manageable. Istilahnya bisa diterima kedua belah pihak, ya, terus bisa dikontrol. Lalu pertanyaan kedua, ini ada dua pertanyaan, saking menarik. Gimana sih cara kita memberikan self pressure? Wah, boleh tuh. Kadang-kadang kita tuh menghindari pressure. Betul. Kadang-kadang kita mau melawan atau menanggulangi segala tekanan yang kita hadapi. Tapi terkadang kita lupa kalau kita butuh pressure. Jadi gimana caranya kita membangun atau memanage juga pressure ke dalam diri kita nih yang positif nih. Jadi untuk kita bisa berkembang lebih dari apa yang kita bayangkan lah. Itu dua aja. Wah, awat nih si Bro X nih. Mau sambil main gitar. sambil pakai lagu apa? Kan ada lagu jangan menyerah, gitu.
Oke, Iya. pertanyaan kan berarti ini tadi yang manage Gimana cara ngasih pressure ke tim yang baik? Yang baik, positif Sama pressure. Ya emang terus terang kan gue tadi juga bilang bahwa gue nggak pernah belajar manajemen, gue nggak tahu manajemen secara detail apa segala macam. Tapi yang gue tahu untungnya ketika hal orkestra itu selalu dikaitkan dengan menjadi analogi terhadap sebuah manajemen yang bagus. Iya. Kenapa? Sering kan? Gitu. Benar setuju. Betul. Lu harus kayak simfoni orkestra dong, menghasilkan sesuatu yang keren, tapi itu. Nah, ketika itu terjadi, bahwa istilah-istilah terjadi, emang mau nggak mau mungkin emang dalam konteks yang sederhana itu terjadi dalam dunia orkestra. Dan mungkin tanpa sadar gue jauh. Jadi gue bilang gue nggak pernah belajar, tapi mungkin secara naluri apa gini. Katakanlah orkes yang bagus itu akan bagus kalau konduktornya bagus. Oke. Kalau jadi dua-duanya punya pegang peranan. Orkestra tuh pemainnya maksudnya. Pemain orkestra bagus, kalau konduktornya bagus akan bagus. Orkestratornya bagus, mereka akan bagus semua. Satu nggak bagus, ini akan merusak semuanya. Jadi kalau konduktornya hebat banget, tapi pemain orkestranya kelas berapa gitu baru lulus, itu susah banget gitu. Terus ini udah bagus-bagus, orkestrator yang nulis aransemennya nggak bagus, nggak juga akan hasil dapat maksimal. Jadi sebenarnya keseimbangan itu harus ada menurut gue. Itu artinya setiap positive pressure tadi bisa beda-beda levelnya. Iya. Karena kalau yang bawah, yang tadi misalnya pemain baru, misalnya Mas Erwin ngajak gue sama Tibi main orkestra gitu kan. Kalau kita dikasih pressure kayak lu harus main levelnya sebagus itu, mungkin tuh nggak positif. Mungkin ada contoh lagi yang lebih masuk ke dalam gitu. Dalam satu orkes kadang-kadang tuh gue bikin satu eksperimen. Sebenarnya bukan eksperimen, itu cuma memberi kesempatan pemain muda untuk ikutan. Kalau pemain muda biasanya karena dia bagus tapi belum punya pengalaman. Tapi kita sebagai katakan konduktor atau orkestra konduktor lah ya gitu, harus tahu porsinya. Karena satu, kalau dia dikasih langsung porsi yang sangat tinggi, itu satu mungkin yang lama, yang itu lo anak baru dari mana, itu pertanyaan itu akan membuat suasana. Kedua, belum tentu juga dia bisa. Jadi kita juga harus punya satu kata keputusan-keputusan yang cerdik dalam konteks itu. Biasanya pemain baru tuh emang gue suruh cari pengalaman di orkestra gue, tapi nanti dia akan nggak main semuanya. Gitu, itu salah satu cara untuk dia juga senang. Pemain gak terganggu, guenya juga dia akan semua saling nge-deliver sesuatu yang keren menurut gue. Jadi oke, bagian yang ini jangan dulu deh, lo belum bisa gitu. Bagian ini biar aja gitu. Nah biasanya gitu. Dan tapi gue tetap melakukan satu regenerasi, ya kan, supaya nanti orang ini akan sama pengalamannya sama yang sebelumnya. Jadi faktor itu mungkin sering terjadi di musik dan itu bisa diaplikasikan sih sebetulnya katanya orang-orang yang ahli manajemen ya gitu ya. Karena gue nggak pernah ngeranin sesuatu yang gila-gila apa orang banyak, tapi kalau urusan orkestra tuh kelihatannya banyak analogi kejadian yang bisa dihubungkan dengan satu manajemen yang bisa diterapkan di bidang lain gitu. Terus yang kedua memberi pressure terhadap diri sendiri. Jadi first timer itu. Kalau gue bilang tuh kita harus merasa jadi first timer untuk melakukan hal yang berbeda. Itu kan pressure. Pasti itu otomatis, otomatis. Ini pertama kali gue disuruh duduk main gitar, suruh jawab itu pertama. Gak pernah sebelumnya. Ya itu cara yang paling gampang. Tapi kalau dalam konteks karir, konteks seni, kreativitas, kayaknya tiap soal kalau kita bikin itu jadi satu first timer buat kita itu udah ngejaga satu pressure, tapi sebenarnya kita juga jadi hati-hati kan sebetulnya maksudnya. Pressure itu kan kita gunakan supaya kita ngapain hati-hati dan selalu membuat sesuatu yang bagus. Karena kalau jatuhnya nggak pressure, jatuhnya arogan atau jadi malah nggak teliti. Jatuhnya dia nggak teliti, arogan atau nggak gampang. Itu gampang. Kalau musisi gimana nih? Paling banyak mungkin kalau anak band tahu. Gimana ntar di stage. Itu banyak banget istilah yang tapi umum ada mereka bisa dipakai tapi banyak juga nggak bisa dipakai kondisi itu karena akhirnya jadi seadanya. Akhirnya nggak siap apa segala macam. Nah, harusnya kalau gue bilang memperlakukan diri hampir semua step-step pekerjaan yang ada hubungannya dengan katakan kekaryaan itu jadilah first timer. Kita seolah-olah first timer karena emang bener first timer karena mungkin pertama kali kerja sama penyanyi ini. Itu kan jadi kita cari celah lagi. Nggak begitu mudahnya gampang gimana ntar aja gitu. Keren. Lama-lama sih first timernya makin tingkat kesulitannya makin tinggi kan. Nah, tapi tetap maintain first timernya. Istilah itu kayaknya cocok gitu untuk kita masa baru gitu. Mas Erwin sampai saat ini masih merasa first timer? Gue baru mau nanya. Masih.
Masih ya? Jadi Iya, seorang Jadi gini, Erwin gini. Gutawa masih first timer apalagi? Iya, kemarin yang gue cerita tadi, ini ada hubungannya dengan cerita di awal. Gue punya konsep bagaimana musik Indonesia seni tradisi tapi dimainin sama orkestra barat. Tapi yang gue yang nulis orkesnya. Iya. Itu baru kejadian di bulan Oktober tahun lalu. Itu first timer gue karena gue ke Selandia Baru, orkestra Selandia Baru yang dimainin dia nggak tahu apa, tapi musik Indonesia. Musik Indonesia tuh bukan cuma musik pop yang gampang gitu. Musik Indonesia dalam ada tradisinya. Tuh, jadi otomatis jadi gue nyiapin banget. Gue tulis bener-bener hati-hati. Ini bener-bener gue periksa dulu bener nggak supaya mereka nyaman apa segala macam gitu. Bagaimana mereka supaya mengerti. Ya itu emang first timer karena gue belum pernah lakukan sebelumnya. Walaupun sama-sama masih orkestra juga. Jadi gitu. Kesimpulan tentang menguasai pressure versi Erwin Gutawa nih clear banget menurut gua. Persiapan. Gitu, dan yang gue suka itu sih bahwa ini nih ternyata bukan rumus yang terlalu sulit atau enggak kayak kita pikir kita harus jadi seorang manusia yang kayak gimana. Enggak, siapin aja baik-baik gitu ya. Benar Mas. Benar setuju. Setuju banget. Satu pertanyaan terakhir Mas. Pernah nggak udah masuk ke tempat di mana udah pressure semi panik gitu loh? Pernah nggak? Terus habis itu kayak untuk balik ke momen kayak mood ini gimana Mas? Atau mungkin Mas Erwin pernah, kalau Mas Erwin yang santai banget pernah ngeliat orang di sekitar Mas Erwin pas dia panik Mas Erwin bantu dia. Itu pernah nggak sih ada momen gitu Mas? Iya pasti ada ya. Jadi tapi emang berdasarkan pengalaman tuh ada satu kejadian-kejadian. Jadi kalau di musik emang kadang-kadang kita harus nge-reserve itu margin tertentu yang gitu. Nggak boleh ekspektasinya terlalu full. Akhirnya kita nggak punya. Ya, jadi margin kita bilang kita merencanakan ini pasti singelong nih penonton. Toto enggak. Jadi biasanya insting kita apa? Bisa aja kita rencanain atau enggak. Kalau enggak direncanain, kalau kita penuh persiapan dan kita siap, itu biasanya instingnya langsung oke, lagu berikut. Itu otomatis. Atau lagi dicepetin temponya apa gitu. Itu biasanya otomatis gitu. Jadi ada juga yang kita rencanain, itu namanya plan B. Ya kan, plan C. Kalau dia nggak nyanyi, berarti kalau penonton kagak nyanyi apa yang terjadi. Ya itu juga ada yang disiapin, ada yang nggak disiapin. Jadi saya kayaknya kalau di manajemen tertentu kan namanya plan B itu biasa kan. Di musik kadang-kadang ada, kadang-kadang diperlukan juga. Kadang-kadang kalau pengalaman dan persiapannya tinggi, itu insting itu akan membuat kelihatannya punya plan B. Karena itu juga mengatasi situasi yang penting marginnya kita tahan, jangan selalu 100%. Kasih kesempatan error. Bahkan kan kita tahu kan, makanya orang nyanyi katanya kalau live lebih seru gitu. Emang itu terjadi. Dia kalau dilatih cuma 180-90%. Ketika penontonnya gila bisa 150%. Itu sering terjadi di musisi. Anak band ngerasain itulah. Kalau ditepukin rasanya. Itu kan margin yang kita jagain. Apalagi kita jagain jangan full dulu. Nanti kalau udah full nanti kita udah gak bisa mentok mana-mana gitu. Jadi bisa lebih dari 100% loh itu. Itu kayak orang dikejar sama anjing tiba-tiba bisa lompat dulu padahal gara-gara cuma sambutan atau gara-gara suasana panggungnya keren apa segala macam, tiba-tiba energinya. Nah, kalau di orkestra itu dahsyatnya, lagi-lagi ngomongin orkestra nggak apa-apa kan gitu ya. Kenapa? Energinya itu bukan cuma 6 orang, itu bisa 50 orang, 60 orang menghasilkan yang sama. Bayangin. Jadi emang itu orkestra tuh jadi sebuah contoh yang baik untuk dalam satu kelompok di mana orang bekerja sama menghasilkan yang indah, di latihan keren, pas show jauh lebih keren. Gara-gara situasi. Benar. Balik lagi. Ini sebenarnya jangan salah persepsi ya kalau mikir gimana caranya keluar dari panik, malah prepare. Supaya lo gitu kan. Iya, maksudnya itu kali ya. Banyak yang trik pada saat udah jatuh gitu. Banyak yang berpikir kayak gimana ya caranya biar nggak panik. Panik sih pasti ada gitu ya, tapi gimana caranya? Jadi sebelumnya lo harus jagain menang dari panik, atau jangan sampai saat kalaupun panik lu nggak punya persiapan apa-apa nih untuk mengatasi kepanikan. Kalau gue konsep tuh latihannya bisa sebulan 2 bulan. Pasti pas mau konsep detik sebelum berapa itu pasti gue panik. Panik dalam arti deg-degan. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi gitu. Tapi itu kayaknya itu manusiawi banget. Dan itu untuk paniknya kayak gimana? Paniknya tawa-tawa kayak gini. Untuk melewati itu
Mas Erwin jalanin aja gitu kan. Iya. Ya maksudnya nggak ada. Nah, ketika paranoid checknya terjadi, jalan, preparationnya kita jalan, ada paranoid check sebentar, itu membuat kita tenang, itu membuat semuanya lebih kontrol, lebih segala macam. Tetap gitu ya. ujung-ujungnya persiapan ya. Oke. Mas Erwin, thank you banget Mas. Sama-sama. Jeng. Jeng. Karena gue nggak bisa ngekejar. Jadi tes lagi. Nanti kita edit dengan suara yang bagus gitu loh. Iya. Thank you banget Mas Erwin. Sama-sama, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Berguna. Ini makanya gue dari tadi banyak diem gara-gara kayak banyak hal yang gue baru dapetin di obrolan kita ini. Gitu Bang, ternyata simple itu, dan yang bikin gue terkagum-kagum ternyata simple. Banyak berarti teman-teman banyak mungkin kayak masalah-masalah kita pikir kayak solusinya tuh hal-hal yang susah, kompleks atau gimana, ternyata mungkin kayak gini aja mengatasi kepanikan sesimpel preparation. Supaya nggak panik, persiapkan diri sebaik-baiknya. Itu kan semua orang nggak perlu. Dan ini proven lah. Semua orang bisa lah Karena mengerjakan menurut itu. gue kalau kita fokus kepada tips quick win, compare gimana prepare itu yang berantem sendiri kan jadinya cara lo. Tapi kalau prepare ya pasti terbukti plan B keluar like that kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik sama episode ini karena judulnya how to stay cool under pressure gitu, dan teman-teman berharap dapat tips-tips yang 7 ways to be. Ternyata versinya seorang Erwin Gutawa sederhana banget teman-teman. Ketawa-ketawa aja. Prepare yourself very well gitu aja ya. Persiapkan diri teman-teman sebaik-baiknya, mau mau lagi presentasi, mau ujian, mau ngapain, siapin aja diri baik-baik. Itu kepanikannya bisa dikuasai ya. Sama pasti. pressure dikonversikan jadi energi positif. Pressure jadi energi positif. Keren. Oke. Mas Erwin, thank you banget ya. Semoga ini Sama-sama. berguna buat teman-teman semua. Thank you banget udah nonton Andal episode 5. Jadi gue Timmy Mas Erwin di sini harap banget supaya lo semua coba praktekin dan nanti lo share ke kita. Gimana caranya lo prepare untuk sebuah hal yang lo lagi ajukan. Dan nantinya kita pengen ngobrol-ngobrol sama lo untuk kasih tahu bahwa bener kan dengan preparation lo bisa stay cool under pressure. Ya. Episode 6 kita masih bersama Mas Erwin Gutawa dengan topik yang tetap seru juga, rahasia dong. Gitu. Jangan lupa nonton ini di YouTube, SoundCloud, Spotify, dan Apple Music. Akhirnya hafal. Akhirnya gue bisa. Seneng kan? Ada banyak nih kita platformnya. Jadi nggak ada alasan buat teman-teman tidak menikmati Andal Indonesia. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Thank you, Mas. Thank you ya. Thank you. Thank you Mas Erwin. See.